Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cerita ini saya dapat dari teman saya. Teman saya ini cewek yang nggak bisa disebutkan namanya mas ya. Terus di sini saya kasih tahu buat teman-teman untuk nama dan tempat sudah disamarkan karena takut nanti ada yang tersinggung dari pihak-pihak tertentu. Cerita ini berawal pada tahun 2010. Di salah satu kota di Jawa Tengah ada seorang ibu-ibu penjual kayak kios gitu loh mas ya, kios di pasar. Kios ibu ini tuh lebih ramai daripada kios-kios yang lain. Dia jualan kayak jualan beras, jualan minyak, Toko kelontong gitu mas ya? ya. Ibu ini bernama Ibu Romlah. Ibu Romlah ini sudah lama berjualan di pasar. Berhubung hari demi hari itu tokonya semakin ramai, banyak pengunjung yang tiap harinya itu membludak gitu loh mas. Sampai Bu Romlah ini kewalahan. Akhirnya Bu Romlah ini punya inisiatif pengen mempekerjakan seorang karyawan. Jadi mencari seorang karyawan yang mungkin sesuai bisa bekerja di tokonya Bu Romlah. Suatu ketika ada seorang wanita yang pengen bekerja di tempatnya Bu Romlah. Dia bernama Bu Iis. Bu Iis sekitar usianya sekitar 40 tahun lah. Bu Iis ini bekerja sangat rajin, giat, etos kerjanya juga sangat baik yang membuat Bu Romlah tertarik. Bukan tertarik sih mas, Percaya. semakin percaya dengan Ibu Iis ini. Sampai-sampai itu pembeli pelanggannya Bu Romlah itu nyaman dengan cara kerja Bu Iis yang cekatan, yang cepat gitu loh mas. Suatu ketika Bu Romlah ini jatuh sakit. Jadilah si tokonya Bu Romlah ini dipasrahkan kepada Bu Iis untuk mengelola setiap harinya. Karena Bu Romlah sakit terus dirawat di rumah. Bu Romlah tinggal di rumah hanya dengan anak perempuannya. Dia masih berusia sekitar 16 tahun, masih SMA. Dia bernama Cika. Setiap hari Cika sampai lembur sampai tengah malam untuk demi merawat ibunya yang jatuh sakit. Tiap hari dari demi hari Bu Romlah ini sakitnya semakin parah. Jadi semakin nggak bisa gerak, terus ngomongnya semakin susah diajak komunikasi. Suatu ketika Cika ini punya inisiatif, ya udahlah dibawa aja ke rumah sakit, toh ya juga belum ada perkembangan untuk sembuh, padahal sudah diberi obat yang diberikan dari apotek, tapi tetap belum ada perubahan, tapi malah semakin parah. Akhirnya Cika kepingin membawa ibunya ke rumah sakit, sama Bu Iis itu dilarang mas. Kata Bu Iis ini, ibumu cuma sakit biasa, dia cuma kecapean mungkin, gak usah dibawa ke rumah sakit, nanti juga sembuh sendiri. Terus Cika ya udahlah ya, mungkin percaya aja gitu sama Bu Iis. Tapi lama kelamaan sakit ibunya ini semakin parah lagi gitu mas, semakin benar-benar tidak bisa apa-apa ibunya, sampai komunikasi aja sudah nggak bisa. Pada titik itu si Cika benar-benar memutuskan, ya udahlah ini mau nggak mau saya bawa ke rumah sakit karena sudah sangat mengkhawatirkan, sudah sangat parah lah. Ketika Cika mau bawa ke rumah sakit itu sudah
ternyata dicegat sama Bu Iis. Katanya biar saya aja yang nyariin obat. Saya punya kenalan orang bisa nyembuhin. Nanti malam saya datang ke rumah mau kasih obatnya, kata Bu Iis itu. Terus pada malam harinya itu kan itu Cika nggak jadi bawa ke rumah sakit ya Mas. Terus malam harinya itu si Bu Iis datanglah ke rumah mau memberikan obat, tapi kok nggak bawa obat. Terus si Bu Iis ini ngomong, udahlah nanti ini saya diberi air ini jamu, diminumkan ke Bu Romlahnya. Hari demi hari Bu Romlah tetap belum ada perubahan, tapi berhubung si Cika ini sekolahnya yang nggak bisa ditinggal ya Mas ya. Terus kesehariannya jadilah Bu Iis ini merawat Bu Romlah juga, sampai-sampai si tokonya Bu Romlah ini jadi sering tutup karena Bu Iis juga merawat Bu Romlah. Terus suatu ketika Cika mulai curiga karena sama Bu Iis. Iya, sama Bu Iis ini. Karena ketika malam, ketika Bu Iis ini mau ngasih minum sama Bu Romlah, mau ngasih minum, mau ngasih makan, kan yang merawat Bu Iis kan. Cika mendengar dari luar kamar ibunya ini, kok ibunya bisa bicara lagi, kayak semacam sehat lagi gitu Mas. Tapi Cika cuma dengar dari luar, kok ibu saya kayak sehat lagi. Tapi itu terjadi hanya pada malam hari. Ketika pagi tiba sudah nggak bisa apa lagi. Kembali ke kondisi semula, yang sakitnya parah, nggak bisa apa-apa. Cika semakin bingung, ini ada apa sih tentang si ibu saya. Cika saking penasarannya, Cika tanya kepada temannya. Berhubung temannya ini agak pintar gitu Mas, mungkin agak indigo lah, bisa dikatakan indigo. Dia tanya pendapat tentang ibunya kepada temannya ini yang bernama Arga, teman satu sekolahnya, tepatnya teman satu kelasnya Cika yang bernama Arga. Ini menjelaskan kepada Cika, emang ibumu sakit apa? Cika pun nggak bisa menjawab, saya nggak tahu apa sakit ibu saya. Tapi ketika malam hari kok ibu saya ini kayak sehat kembali. Ketika diminum air sama Bu Iis itu, si Arga ini ngomong, oh mungkin itu air suwuk. Air suwuk itu ya kayak air yang sudah dibacakan doa, sudah dibacakan mantra-mantra tertentu untuk tujuan menyembuhkan Mas ya. Tapi si Arga ini juga bilang juga kalau ada sisi lain dari suwuk itu yang bertujuan negatif, yang dengan cara suwuk bisa membunuh orang yang dikasih airnya itu. Cika langsung kaget, jangan-jangan ibu saya kena suwuk, karena tiap malam kan diminumin itu air yang katanya sudah diberi doa itu. Tapi si Arga tidak mau ambil sisi negatifnya lah Mas ya. Ya jangan ngomong gitu dulu, ya coba ditelusuri dulu apa benar itu suwuk yang negatif itu, atau jangan-jangan itu emang air doa yang biasa. Setelah itu selang berapa hari gitu, Cika mengendap-endap ke kamar ibunya, yang pada malam itu juga si Bu Iis memberi si ibunya Cika Bu Romlah itu air yang sudah diberi doa itu. Ketika ibunya itu bisa bangun, terus Cika mendengar Bu Iis ini ngomong gini, ini saya kasih air suwuk
biar kamu cepat sembuh. Ketika Bu Iis ngomong gitu, ibunya langsung bisa bangun dari tempat tidur terus langsung diminum. Iya, sebelum sempat diminum ibunya, Cika langsung ngebuka pintu kamarnya, langsung marah-marah sama Bu Iis ini. Tapi Bu Iis tetap mengelak. Katanya, kau masih kecil, kamu nggak tahu apa-apa. Tapi si Cika dengan marahnya malah membentak-bentak Bu Iis, mengusir Bu Iis dari rumah itu. Sedangkan Bu Iis kan bukan siapa-siapa, masih terus Bu Iis. Ya udahlah, dia berlalu gitu, pergi berlalu dari kamarnya sambil ngomong, kamu bakal menanggung akibatnya. Ngomong gitu sama si Cika itu. Tapi pada waktu itu si Cika itu udah nggak kepikiran itu, nggak begitu memikirkan apa kata Bu Iis. Yang penting ibunya malam itu nggak jadi diberi air, diberi air itu. Besoknya gitu Bu Iis datang lagi ke rumah dengan membawa air yang sama juga, tanpa sepengetahuan Cika. Ini yang kedua kalinya Cika mendobrak pintu, tapi Bu Iis sikapnya lebih kasar dari yang kemarin. Bu Iis berani membentak Cika, berani mendorong si Cika sampai si Cika terjatuh. Padahal itu Bu Iis tadi cuma membantu ya. Iya, semacam membantu, cuma karyawan yang membantu jualan si Bu Romlah itu, sampai berani seperti itu. Karena Cika ini masih sangat muda, jadi dia belum berani sampai melawan balik gitu Mas. Dia menangis terus masuk ke kamarnya. Besokan harinya waktu sekolah, Cika ngomong lagi sama si temannya Arga itu, kamu punya kenalan orang pintar enggak? Kalau punya, saya mau minta tolong buat ngobatin ibu saya. Si punya Cika itu. Terus si Arga menjawab, saya ada, ini temannya bapak saya ya, nanti kalau orangnya ini longgar atau pas lagi gak ada kerjaan bisa ke rumahnya Cika. Selang berapa waktu Arga pun datang ke rumah, malam hari juga Mas itu. Si Arga datang ke rumah Cika dengan membawa seorang laki-laki. Dia belum begitu tua, tapi juga tidak muda juga, mungkin kisaran umur 35 sampai 40-an. Dia bernama Om Ramli. Om Ramli ini temannya bapaknya si Arga ini. Dia tidak kelihatan sekali seperti orang pintar ataupun ustadz, dia seperti orang biasa. Sampai Cika pun tanya, ini siapa? Saya Om Ramli. Saya dimintain tolong Arga, katanya ibu temannya ada yang sakit, minta kalau bisa saya bantu ya saya bantu. Terus Cika langsung mempersilahkan Arga dan Om Ramli itu masuk ke dalam rumah. Terus si Om Ramli ini bertanya pada Cika, ibumu namanya siapa? Cika menjawab, Bu Romlah Om. Sudah berapa lama ibumu sakit? Sudah berbulan-bulan Om, mungkin hampir 2 bulan. Boleh saya melihat ibumu? Kata si Om Ramli ini. Terus, boleh Om, silakan. Cika mengantar Om Ramli ini ke kamarnya Bu Romlah. Sampai di depan pintu kamarnya Bu Romlah itu Om Ramli berhenti, tidak masuk. Terus Cika juga bertanya, kok berhenti Om, apa nggak masuk? Orang lain menjawab, aura di kamar ibumu sangat-sangat gelap, sangat-sangat pekat. Ini ada sesuatu yang jahat ada di kamar ibumu. Sebelum masuk ke kamarnya itu Om Ramli membaca doa ayat-ayat suci Al-Quran, barulah Om Ramli
beranjak ke kamar ibunya, masuk ke kamar ibunya itu. Setelah di dalam kamar ibunya, Om Ramli ngomong sama si Cika, selama ini kamu nggak merawat ibumu. Yang kamu rawat ini bukan ibumu. Bukan ibuku gimana Om? Kata si Cikanya itu, ini bukan ibumu. Yang ada di dalam ibumu ini sekarang adalah genderuwo. Om Ramli langsung memegang tangan ibunya sambil membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Tiba-tiba ibunya langsung melek gitu, langsung melek matanya, langsung bertanya, kamu siapa? Dengan nada suara yang itu bukan suara burung, ya paham, suara laki-laki yang berat. Om Ramli menjawab, saya Ramli. Kamu kenapa ada di tubuh ibu ini? Siapa tuanmu? Kata Om Ramli. Sosok yang ada di dalam ibu Romlah ini malah menjawab, ilmumu masih cetek. Kamu masih belum ada apa-apanya. Om Ramli ini tidak terpancing dengan apa yang dikatakan si sosok ini. Dia cuma menjawab santai, saya memang bukan apa-apa, yang punya kekuatan itu Allah semata. Saya hanya mau menolong ibu ini dengan seizin Allah. Terus seketika itu si sosok ini menantang Om Ramli yang menyebutkan ini, tapi Om Ramli tidak tersulut emosi, tidak terpancing lah, tapi malah semacam melakukan ruqyah pada malam itu. Ruqyah itu sekitar setengah jam, Mas. Pada waktu setengah jam itu Bu Romlah sangat-sangat berontak. Malah Bu Romlah itu bisa berdiri dari tempat tidurnya yang sebelumnya, yang sehari-harinya itu Bu Romlah itu nggak bisa apa-apa kan. Ngomong saja nggak bisa, melo, malah nggak bisa ngomong. Bener-bener nggak bisa ngomong, gerak aja nggak bisa. Pada malam hari itu Bu Romlah langsung berdiri dari tempat tidurnya. Setelah setengah jam itu Bu Romlah langsung lemas. Setelah dilakukan ruqyah itu, Bu Romlah langsung lemas. Terus tiba-tiba dia membuka matanya lagi, terus menangis, langsung memeluk anaknya, si Cika ini. Ternyata sosok genderuwo ini masuk ke dalam tubuh Bu Romlah dari air suwuk yang selama ini ya sudah dibaca-bacakan oleh Bu Iis ini, dengan tujuan untuk membunuh Bu Romlah. Tokonya ini bisa diserahkan ke Bu Romlah karena Bu Iis, karena Bu Iis kan selama bekerja di tokonya sudah menjadi orang kepercayaan itu. Memang agak aneh sih Mas, karena selama merawat Bu Romlah itu Bu Iis lebih dipercayai sama Bu Romlah daripada anaknya sendiri. Lebih dipercayai untuk merawat dia. Ketika Bu Romlah sudah sembuh, Cika sama Bu Romlah ini memutuskan untuk memecat Bu Iis. Setelah itu mungkin Bu Romlah sudah sangat-sangat sudah sangat tahu, dia sudah sadar kan Mas. Sudah kebuka gitu Mas. Setelah itu Bu Romlah sangat-sangat berhati-hati untuk memilih karyawan lagi. Jadi itu sih Mas ceritanya tentang pengalaman teman saya, cerita dari teman saya. Suwuk, jadi yang dimaksud suwuk itu tadi kayak mantra yang buat bisa dijadikan aji-aji, bahkan tergantung penggunanya Mas ya. Iya Mas. Mau digunakan negatif bisa, positif bisa, positif gitu, Mas, bisa. Cuma mungkin pada umumnya
khususnya buat teman-teman yang orang Jawa ya, mungkin sudah sangat Mm-mm. familiar dengan kata suwuk itu, dan biasanya emang suwuk itu buat pengobatan. Mm-mm. Mas. Kalau di orang Jawa biasanya pengobatan kalau ada anak kecil disuwokke kemana gitu, Ya buat ngilangin sawan kalau dulu gitu. buat pengobatan, tapi ada juga sisi negatif dari suwuk itu, mungkin malah sisi yang sangat mengerikan dari penggunaan suwuk itu. Gitu Mas. Pesan-pesan mungkin untuk teman-teman. Mungkin buat teman-teman, kalau untuk saya lebih mendekatkan kepada Allah aja ya, nggak usah lah pakai cara-cara yang menyekutukan Allah untuk mendapatkan sesuatu dari ya cuma harta, suatu duniawi lah, karena semuanya bakal kembali kepada Allah. Itu aja Mas. Ya mungkin ini tadi cerita dari Mas Wawa. Jika teman-teman Untung Direkam punya cerita horor di gunung, di tempat rumah kosong, dimanapun lah, kalau punya tempat horor bisa dikirim ke DM Untung Direkam, bisa komen langsung di Untung Direkam. Malam hari ini mungkin cukup sekian. Saya Budi, Saya Wawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Makasih teman-teman.